Karena Nabi SAW mengatakan, ada 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak dilihat, tidak akan disucikan, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Maksudnya pasti masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, namun tidak mau memberikan kepada orang yang berada di tengah perjalanan. Maksudnya adalah, orang yang punya kelebihan air di musim kemarau, dia tahu orang-orang pada butuh, dia nggak mau. Misal, ibu-ibu punya sumur di rumah, orang lagi kekeringan semua, lalu ibu tutup pagarnya, nggak mau bukain buat orang. Padahal dia tahu ini orang butuh dan airnya lagi banyak. Ini masuk dalam makna hadis. Orang punya kelebihan air, tapi Nabi SAW memberikan isyarat di sini, orang yang diberikan kelebihan air di padang pasir, maksudnya padang pasir aja susah sekali dapat air gitu kan. Itu pun dalam kondisi susah, padang pasir susah dapat air gitu kan. Itu saja masih tetap dia harus berbagi. Apalagi kalau dasarnya di kota ya. Karena sering saya pernah beberapa tahun sempat tinggal di Surabaya, pernah satu kali di daerah sekitar rumah mertua saya itu memang habis air, nggak ada, kering, gitu kan. Maka di rumah itu ada air, berbagilah, dibagi kepada orang, dan subhanallah, makin sering dibagi, makin banyak airnya, dengan kuasa Allah SWT. Nah, siapa yang menahan air ini, pada saat dia bisa, maka ini berarti masuk dalam salah satu dari 3 golongan yang diancam oleh Allah. Dan dimaksud di sini, dia menahan air itu kepada orang yang berada di tengah perjalanan, maksudnya orang yang lewat, orang yang butuh. Orang yang butuh. Jelas ya ini? Yang kedua, berarti di sini makna daripada padang pasir tadi untuk menjelaskan sulitnya air. Jadi dalam kondisi di padang pasir, sulit sekali air, tetap harus beri orang. Apalagi kalau bukan di padang pasir. Lebih berhak masuk dalam makna hadis. Jelas ya, itu penting. Karena kalau dibaca sendiri hadis ini, orang akan berpikir, oh padang pasir aja, tidak masuk kalau di rumah saya. Misal. Ini nggak harus difahamin, benar-benar. Ya. Harus pemahamannya benar. Yang kedua adalah, orang yang menawarkan dagangan kepada orang lain setelah asar. Apa makna setelah asar? Umumnya, pasar itu ramai di habis asar. Umumnya. Nah mungkin kalau kita sekarang juga sama, mal-mal, pasar. Umumnya, kata ulama hadis, pendapat pertama mengatakan, umumnya mulai asar sampai malam pasar ramai. Maka kalimat selepas asar untuk menunjukkan ramainya pasar. Bukan menunjukkan, oh kalau orang melakukannya ini habis duhur atau habis subuh berarti tidak masuk dalam ancaman. Tidak, masuk juga. Ini penjelasan tentang ramainya pasar. Sebagian ulama mengatakan memang pasar di Madinah pada zaman Nabi SAW justru ramainya setelah asar. Justru setelah asar. Karena kebanyakan kan mereka petani tadinya. Mereka berkebun, kebun kurma. Maka kebanyakan orang di pagi hari mereka kerja di kebun. Mereka memetik kurmanya semua. Habis asar mereka menjual. Maka makna kalimat selepas asar bukan terikat di setelah asarnya. Tapi memberikan gambaran tentang ramainya pasar di waktu itu. Bisa ditangkap ya? Jadi jangan difahami kalimat setelah asar berarti hanya orang bersumpah selepas asar, enggak. Tapi memberikan isyarat kalau di zaman Nabi SAW, itu setelah asar justru pasar ramai, dan juga memang umumnya sekarang begitu. Ya kita mungkin mal-mal biasanya kalau sudah sore sampai malam kan justru lebih ramai. Seperti itulah. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, orang yang menawarkan dagangan kepada orang lain setelah asar, maksudnya pada saat pasar lagi ramai. Jadi ini memberikan gambaran karena ramainya pasar, maka pembeli kadang-kadang tersibukkan atau penjual tersibukkan, gitu kan? Lalu ia bersumpah dengan nama Allah bahwasanya ia telah membelinya sekian dan sekian, sehingga lawannya mempercayainya, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Misal ada pembeli datang, lagi ramai kiosnya orang nih, gitu kan? Lagi rame-ramenya pasar, mall itu atau penjual lagi obral barang. Kemudian dia pegang barang ini misalnya beda-beda harganya. Lalu pembeli ini, dia mau dapat keuntungan ekstra, pembelinya. Lalu dia bilang, ini saya ambil yang ini nih. Lalu pemilik tokonya bilang, baik silakan bayar, 50.000 misalnya. Loh, tadi itu harganya 30.000 loh. Kok sekarang jadi 50.000? Lalu kemudian dia bersumpah, demi Allah loh, tadi 30.000. Padahal sebenarnya enggak, dia bohong. Hanya untuk mendapat keuntungan di situ. Karena sibuknya pasar, sehingga pembeli percaya sudah, penjualnya percaya. Ya sudahlah kalau gitu.
misal. Tapi dia tahu dirinya dia bohong, maka ini jelas sekali. Ya. Kalau ini contoh, ya. Artinya kita bisa tarik dalam segala keadaan. Kalau ada orang bertransaksi, ibu-ibu sekalian, dan sudah dijelaskan harga, dan sudah dibicarakan, maka hati-hati. Harus ingat kalimat itu. Kenapa? Karena kalau berubah harga, masuk dalam masalah ini.